Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Dengan nikmat kita masih bisa menjalankan insyaallah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ibaratnya ini tinggal madunya, tinggal manisnya. Oleh karena itu ada amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar ibadah kita pada bulan ini lebih maksimal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahannya penuh dengan ampunan, dan di ujungnya pembebasan dari api neraka. Hadits riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 10 terakhir di bulan Ramadan dengan apa? Yaitu dengan memaksimalkan ibadah. Yang pertama adalah memperpanjang sholat malam. Jadi pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak tidur. Lambung Nabi SAW dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Rasulullah menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir, dan lain-lainnya hingga waktu fajar. Kebiasaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini juga ditularkan oleh beliau kepada anggota keluarga beliau untuk bersama-sama melaksanakan atau beribadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang. Artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ibu-ibu 10 malam terakhir bulan Ramadan itu mau dibanyakkan ibadah. Insyaallah ibu-ibu sama melaksanakan ya. Alhamdulillah. Boten lembur jajan boten. Alhamdulillah ternyata kebanyakan ibadah ya. Kemudian yang kedua adalah 10 hari terakhir Ramadan ini dimaksimalkan memperbanyak sedekah ya. Jadi meningkatkan sedekah ini menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir sebagai ungkapan rasa syukur nikmat kita dipertemukan dan bulan Ramadan. Sebagaimana tadi disampaikan,
lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini Quran surat As-Sajdah. Jadi bersedekah di 10 terakhir bulan Ramadan tidak hanya berupa zakat fitrah, zakat mal saja, tapi juga dianjurkan memperbanyak sedekah yang lainnya, entah itu berupa harta, pakaian, ya, ataupun paket dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah iktikaf, ya. Berdiam diri di masjid. Kalau masjidnya jauh, ya di musola. Ya. Sampai dikatakan di sini, tidaklah seorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Iktikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid, dengan aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersolawat, bertaubat, beristighfar dan lainnya. Dan iktikaf ini dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu dalam hadis Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, tilawah Al-Quran, meningkatkan membaca Al-Quran. Ini juga termasuk amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Dan tradisi mengkhatamkan Al-Quran ini di lingkungan kita juga banyak, ya, di musola, di masjid, ya, dan di tempat lainnya. Tetapi jangan lupa kita pun juga dianjurkan untuk mengkhatamkan secara pribadi. Cara ngaturnya bagaimana? Ya, bisa selepas sholat wajib kita baca, bisa 5 halaman, bisa 10 halaman sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, karena yang dilakukan oleh Rasulullah juga bersama para sahabat beliau itu, Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran karena beliau banyak membaca Al-Quran, ya, dengan para sahabatnya juga, sehingga insya Allah lebih maksimal dengan bacaan tadi, ya, di 10 terakhir ini dengan lebih meningkatkan, ya. Jadi musola ini bisa di tempat, pakai tempat, ya, misalnya jangan berangkat habis terawih, ya, mungkin pulang dulu jam 9 balik lagi atau jam 12 balik lagi, sholat malam, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak doa. Kita tahu Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, ya, ternyata beliau amalan puasanya tidak henti-hentinya, ya, beliau tetap berdoa kepada Allah. Dan puasanya pasti diterima, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pun umatnya ini dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, mengakui kesalahan kita, mengakui kekurangan kita, dan jangan lupa kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di 10 terakhir ini menjadi maksimal. Karena nun sewu kudune kata nggih yang 10 terakhir nggih. Napa godaan ibu-ibu? Mall ya Mas Adit. Mall buat kue. Mall terus buat kue. Apalagi
Ya banyak, ada yang mungkin tadi depan rumah saya itu ada yang ngecat rumahnya, bingung ngecat rumah. Oke. Ada yang mungkin macam-macam pun. Ya. Padahal 10 terakhir ini pahalanya insya Allah semakin banyak yang kita lakukan dengan iktikaf, ya. Dengan mendatangi masjid, dengan mendatangi mushola, dengan bersedekah. Ya. Jadi buat anak-anak bapak-bapak, iki sedekahnya kanggo 3 bulan yo, misalnya nggih. Biasanya 2 juta, kanggo 3 bulan. Dikano bulan Ramadan, dimarahin bulan Ramadan jadi 6 juta. Seneng buatan ibu-ibu? Oh, buatan seneng kan? Seneng buatan? Setunggal nih kamu seneng. Artinya pahalanya banyak kan insya Allah. Oke. Tapi saat ini pun dikai, besok jalur menela nih, jadi kan ketagihan ya, masih kerasa duit gede nih ya, masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya sebagaimana yang pernah kita ceritakan kapan hari ya tentang bersedekah ini, ternyata memang utama yang harus kita lakukan. Ya, di sisi lain kita hablum minallah, di sisi lain kita hablum minan nas. Ya. Bahkan sedekah kepada seekor kucing pun, seekor binatang pun kita dianjurkan. Ya. Kan nanti kalau cerita kepanjangan ya, ada seorang anak yang merawat ibunya di rumah sakit, yang sakitnya boleh dikatakan sakit keras, dan itu harus segera dilaksanakan operasi. Pokoknya kondisi genting, kondisi darurat. Ya, bisa jadi mungkin karena penyakitnya juga, kemudian biayanya juga mungkin terbatas, ya, dan lain sebagainya. Ya akhirnya si anak itu sambil keluar dari rumah sakit itu untuk mencari obat, insya Allah ya, untuk menebus resep obat-obatan ya, di luar sana. Ya kemudian sampailah dia di pom bensin, ya, si anak itu tadi. Kemudian dia melihat seekor kucing, kondisinya mengenaskan. Kondisinya kurus kering, kondisinya kelaparan. Akhirnya apa yang jadi pikiran anak ini? Dia tidak bawa makanan, ya mau pergi katakanlah ke pasar untuk beli lauk atau makanan kucing pun juga mungkin jauh. Ya, dan apa yang bisa dijangkau pada waktu itu? Yaitu di supermarketnya pom bensin. Dia datang ke sana. Yang diambil apa? Apa kerupuk? Enggak. Apakah nasi di situ atau mie? Enggak. Tapi yang diambil adalah ikan apa? Sarden. Panjenengan tahu sarden, Bu? Yang diambil ikan sarden. Nanti mboten kita maringi ikan kucing dengan ikan sarden. Nanti nggih alhamdulillah masyaallah. Kada lauke panjenengan itu tadi. Niku akhirnya ngambil ikan sarden, dibukalah, dikasihkan kucing yang kelaparan tadi itu. Sudah dikasih kenyang ya, dan seneng kucing dikasih ikan sarden ya. Ternyata kucing itu ngerti, wah enak kali buatan itu ngerti. Gimana buatan? Kucing saat ini kadang rotong alam, diparingi tempe, kadang buatan urun, gitu. Oh, ngerti ya. Geleme sarden. Alhamdulillah mantu dikasih itu, dia pulanglah kembali ke rumah sakit, dan apa yang terjadi ya biidznillah ibunya yang sebelumnya koma, insyaallah koma waktu itu dan sakit parah bisa terbangun dan sehat dengan izin Allah. Niku cuma ngasih makan kucing. Lah napa malih lek ngasih makan apa? Manungsa. Nggih. Jadi oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, contohnya kepada para tetangga, ketika masak kita dianjurkan memperbanyak kuah. Kita dianjurkan memperbanyak apa? Kuah. Agar apa? Bisa dibagikan kepada tetangga. Tapi karena hadis ini disampaikan banyak kuah,
kuwahe sak panci isine sithik. Lah niku boten sae. Nggih kuwahe dibanyakin isine nggih ditambah walaupun boten kathah nggih ditambah. Soalnya nopo? Kadang perilaku kita yang baik kepada tetangga belum tentu mereka menilai baik. Kan gitu. Wis diapii, wis di ngene-ngene ya. Salah sithik wis gak nyopo tahunan. Kadang boten harian malah tahunan. Nah, ini kadang seperti itu. Jadi sensitif. Tetapi tetap kita dianjurkan berbuat baik. Dan disampaikan juga dalam hadis Rasulullah ya. Orang yang menyakiti tetangga itu tidak masuk surga ya. Sampai diancam seperti itu. Yang menyakiti tetangga itu malah dikatakan tidak masuk surga atau surganya tertunda ya. Kenapa Rasulullah mengutamakan tetangga? Karena nuwun sewu ketika kita meninggal wafat, kira-kira yang ngurusi siapa? Pertama, tetangga. Bukan punya adik kandung, punya saudara kandung, punya sepupu ini dan itu. Tapi sepupunya masih di Jakarta, masih di Jawa Tengah. Apa ngerantau sih? Merantau sih mereka datang baru dikubur. Kan boten toh? Ya, alias yang rumah dulu siapa? Tetangga. Walaupun sak dibenci-benci nih tetangga itu tetap nyangkruk paling tidak, gotong ngangkat utawi nyangkul tengku makam penguburan. Jadi mata. Tapi wonten kisah mungkin panjenengan semerap. Ada seorang khalifah. Pada waktu itu dia melepas baju kebesarannya untuk melihat lingkungan di masyarakatnya. Piyambake nyopot bajune jadi wong biasa. Jadi pada waktu itu dia jalan di daerah, ya, tiba-tiba ada orang yang mati tergeletak di jalan. Ketika si khalifah tadi ini melihat mayat tergeletak mati di jalan, dia teriak-teriak pada orang sekitar, tolong, ini ada yang meninggal, ayo dirawat, dimandikan dan lain sebagainya. Apa jawaban orang-orang? Tidak ada yang mau. Teriak-teriak lagi khalifah, tolong, tidak ada yang mau. Sehingga pada akhirnya sebelumnya dia ngomong masyarakat, oh itu ahli maksiat, dia ahli minum, ahli zina dan sebagainya. Na'udzubillah. Sehingga orang-orang masyarakat situ nggak mau untuk menguburkan, merawat jenazahnya dan lain-lain. Tetapi akhirnya setelah itu ada satu orang yang mengantarkan ke rumahnya. Sampai di rumahnya istrinya menangis dan lain sebagainya. Dan khalifah tadi itu bertanya kepada istrinya, kenapa orang-orang di sini tidak mau merawat jenazah ini? Ya. Dengan tangisannya si istri menjawab, ya, kelakuan suami saya itu kalau dia punya uang, dia itu datang ke tempat orang-orang mabuk, dibelilah banyak air minuman keras di situ, dibawalah pulang. Dan orang mengira ketika suami kita beli minuman keras, dikira apa biasa ibu? Dikira minum. Karena apalagi dibawa ke rumah, dibawa ke rumahnya. Tapi sampai di rumahnya ternyata minumannya dibuka, dimasukkan WC. Dan dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hanya ini perbuatan amal yang bisa saya lakukan untuk mencegah mereka penduduk itu agar tidak mabuk. Dan ketika dia punya uang lagi, dia datang ke tempat-tempat na'udzubillah prostitusi, peracuran. Dia bayar itu wanita-wanita itu agar malam itu mereka pulang tidak menjalankan aksinya. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hanya ini yang bisa saya lakukan. Dan seterusnya itu dia lakukan terus-menerus. Sampai istrinya bilang begini, kamu nanti kalau meninggal dunia nggak akan ada yang menyolati kamu karena kelakuan kamu kayak ini. Tapi suaminya dengan tenang, dengan enteng dia menjawab, ya nggak apa-apa nak disolati oleh orang-orang sekitar. Ya, saya yakin yang nyolati saya ini adalah khalifah. Yang nyolati saya ini adalah khalifah.
Akhirnya apa yang terjadi? Khalifah pada waktu itu yang di depannya dikira orang biasa, dia menangis. Ya. Dan nyampaikan kepada istri, saya adalah khalifah. Ya. Yang apa yang dipanjatkan oleh suami sampai ini. Akhirnya dengan mengajak pembesar-pembesar kerajaan dalam artian para pejabatnya untuk merawat jenazah itu, menyolatkannya dan menguburkannya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu adalah gambaran bahwa kadang orang baik itu tidak nampak di mata kita, tetapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai suatu kebaikan. Kadang orang baik itu bisa jadi bersedekahnya kita tidak tahu, dan dia sengaja menyembunyikan sedekah itu, sehingga ketika dia meninggal tidak diketahui ternyata sedekah yang sering dikasihkan itu berhenti. Kan nonton kisah, ada seorang sahabat itu yang setiap harinya itu memikul sedekah, membagikannya di depan-depan rumah sebelum subuh atau malam hari katakan. Sehingga ketika orang buka rumahnya sudah ada beras, sudah ada gandum, ya. Dan itu dilakukan hampir tiap hari atau sering katakanlah seperti itu. Ya. Sampai dalam pundaknya itu membekas bekas pikulan-pikulan makanan-makanan itu. Dan ketika sampai itu dibawa sampai dia meninggal dunia, baru tahu ternyata dia yang menaruh sedekah itu tadi. Apakah bisa kita lakukan sakit? Misalnya Pak Anton keliling dari beras sekiluan ini, kita senang nggak buat ibu-ibu? Ya. Atau sinten mawon naruh sesuatu di rumahnya ditinggal, tidak masalah teman-teman. Itu adalah salah satu bentuk sedekah yang tersembunyi yang bisa kita lakukan. Apakah berpahala? Semua tergantung niatnya. Yang terang-terangan berpahala, yang bersembunyi dengan niat baik karena Allah juga tambah berpahala.